Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Selviana dari TPQ Umum. Bawa pinangan ke penghulu. Hadiahkan dia sebungkus roti. Cakep. Maaf jika aku malu-malu. Di depan ada pujaan hati. Tapi saya tidak punya pacar. Cimbe weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada Pujahatul Iqbal kan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Yang saya hormati Ketua Pembina dan rekan-rekan Ketua Panitia dan Pembina rekan-rekan acara Maulid Nabi, yang saya hormati para dewan juri dan saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat saya yang bertema hukum ayah menyakiti anak perempuan dalam Islam. Dalam Islam, seorang ayah tidak hanya dituntut untuk menafkahi dan mendidik anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, melainkan juga dituntut untuk menghormatinya. Bahkan jika seorang ayah menyakiti hati anak perempuan, bahkan ayah dianggap durhaka kepada anak-anaknya jika dia menyakiti mereka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Huzan Ashari dalam kitab Al-Usrah wa Nizamiha fi Al-Islam, yang artinya kewajiban orang tua tidak boleh bersikap durhaka kepada anak seperti anak tidak boleh bersikap durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, ayah tidak boleh menyakiti anak-anaknya, terutama pada anak perempuan. Jika ayah menyakiti hati anak perempuannya, apalagi fisik, terhadap apa yang sebenarnya tidak dibenarkan secara syariat, maka dia dianggap telah bersikap durhaka kepadanya. Bahkan terdapat banyak riwayat hadis yang mengutamakan secara khusus keutamaan ayah dan orang tua menghormati dan berbuat baik kepada anak perempuan. Di antaranya adalah hadis Imam Muslim dari Anas bin Malik. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau. Juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan kemudian berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Hadis-hadis berisi anjuran untuk senantiasa berbuat baik dan tidak menyakiti anak perempuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menyayangi anak perempuan beliau, yaitu Sayyidah Fatimah. Dan beliau sangat murka kepada orang-orang yang ingin menyakiti Fatimah As-Zahra. Ini sebagaimana
disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Miswar bin Makromah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Fatimah adalah buah hatiku, barang siapa menyakitinya maka dia juga telah menyakitiku. Dengan demikian Islam mengajarkan menganjurkan agar orang tua senantiasa berbuat baik dan adil kepada anak perempuannya. Pesan saya terhadap saudara-saudariku yang hadir pada malam hari ini, kalian harus senantiasa menghormati dan menyayangi kedua orang tua kalian selagi mereka masih bersama, karena di luar sana banyak anak-anak yang ingin mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang menyinggung saudara-saudari, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam berdiri dulu. Diam berdiri sebentar, berdiri dulu. Ada komentar dari panitia dulu sebentar. Semuanya nanti rata pak-paknya dikomentari. Silakan kepada ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari isi pidato tadi, apakah adik itu atau anak ini mengalami enggak? Alhamdulillah mengalami. Oh gitu. Satu lagi pertanyaan, apakah pernah merasa tidak bahwa pelanggaran hak anak itu terjadi pada diri sendiri? Iya, bisa jadi. Oh ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita pertama pada makanan dan pidato pada malam ini. Bagus sekali. Bagaimana anak harus sayang kepada anak-anaknya dan sebaliknya anak juga harus menghargai orang tuanya gitu. Harus saling hormat, menghormati, menghargai. Bagus sekali. Lanjut saya panggil dari PT Cihanyam atas nama Serlinawati. Karena sekarang untuk penulis sih, bakal kabur penggita. Bangkit mengering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Perkenalkan, nama saya Serlinawati dari luar TPQ. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, marilah bersama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya salil sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam terakhir kita ketemu. Kedua kalinya tak lupa pula kita antarkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan yang hadir pada malam hari ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul tentang hijab. Umumnya hijab diartikan sebagai penutup, dapat dikatakan sebagai jilbab, tentu tidak. Setiap saudara pasti tahu hukum menutup aurat adalah kewajiban kita sebagai seseorang wanita muslimah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 tentang hijab, artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kepada setiap muslimah untuk menutup auratnya. Sebab telah jelas hukumnya adalah wajib. Berhijab yang dimaksud bukan hanya sekedar menutup kepala, melainkan menutupi seluruh tubuh aurat mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun aturan dalam berhijab atau berpakaian yang menurut syariat Islam yaitu berpakaian syar'i. Kebanyakan wanita muslimah yang belum mampu untuk menutup auratnya. Malahan mereka tidak sedikit yang sengaja memperlihatkan aurat mereka di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Astagfirullahaladzim. Saat mereka diajak untuk memakai hijab menurut syariat Islam, mereka banyak alasan. Aku belum siap, aku belum mendapat hidayah dari Allah, sebab itu aku tidak berhijab. Tidak. Kita ambil contoh dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Standar kecantikan hanya standar kecantikan. Kalau zaman sekarang standar kecantikan adalah pakaian bagus, sampai tidak memperdulikan batas aurat. Seharusnya kita malu kepada putri Rasulullah SAW sebagai pemimpin wanita di surga. Yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau sangat sederhana dengan bajunya yang sedikit, malahan robek ditambal. Karena kesadaran masalah sederhana tapi mulia. Karena standar kecantikan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bukan dunia melainkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama belajar dengan menutupi aurat kita sehingga laki-laki tidak bisa menatap. Marilah kita bersama-sama belajar untuk menjaga kehormatan diri dengan berhijab. Wanita muslimah adalah wanita yang mulia keindahannya, yang tidak sembarangan diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Ada seseorang Habib yang pernah berkata, yang ribet di dunia wanita, yang dimuliakan Allah wanita. Yang berada di telapak kaki wanita, yang banyak masuk neraka wanita. Wanita sangat dimuliakan, namun mereka juga merusak kemuliaan tersebut. Baca Ben. Itulah wanita dekat dengan surga, namun dekat juga dengan neraka. Dapat disimpulkan bahwa berhijab hukumnya wajib, walaupun akhlaknya belum baik. Dia harus berusaha untuk menjaga dirinya dari fitnah laki-laki yang memperlihatkan auratnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda atau coba jawab pertanyaan saya atau tidak ya. Adik sekarang kelas berapa? Kelas 3. Satu saja pertanyaannya. Antara cita-cita dengan hijab itu, misalnya mau bercita-cita jadi polisi misalnya, tetapi ketika ada pertanyaan, kalau tidak buka jilbab maka dia akan tidak lulus begitu. Mana lebih baik, buka jilbab atau jadi polwan? Tidak. Ya. Itu aja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali walaupun tersendat-sendat, tapi inti dari apa yang disampaikan bisa kita sama-sama pahami. Gimana penonton? Beri tepuk tangan dengan meriah untuk peserta kedua kita, adik kita Serlina Watoi. Yang berasal dari TPQ Anur atas nama Wanda Setiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Setiara dari TPQ Anur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dewan juri dan hadirin ini sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan rahmat-Nya sehingga pada malam ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita nikmati malam ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya akan bertanya kepada hadirin semua, apakah kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus senantiasa mencintai beliau. Salah satu caranya adalah dengan bersolawat. Marilah kita bersolawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali manfaat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pada ulasan pidato saya ini akan saya jelaskan berbagai manfaat kita membaca sholawat. Yang pertama, seseorang yang suka membaca sholawat dalam hidupnya maka akan diutamakan dalam akhirat kelak. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya lebih utama bagiku manusia besok pada hari
kiamat adalah mereka yang lebih banyak bersolawat kepadaku. Yang kedua, manfaat bersolawat adalah diangkat derajatnya 10 kali lipat dan dihapus keburukannya 10 kali lipat. Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali dan dihapus 10 kesalahannya. Oleh karena itu, yang ingin diangkat derajatnya, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, manfaat bersolawat yang selanjutnya adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena kita adalah umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW selalu mengharapkan syafaatnya. Hanya beliaulah yang bisa memberikan kita pertolongan atau syafaat di hari perhitungan kelak. Manfaat selanjutnya adalah mendatangkan ketenangan dalam diri orang yang membaca sholawat. Dan yang terakhir dikumpulkannya di surga bersama dengan Nabi. Maka mulailah dari sekarang yang belum membiasakan sholawat, marilah kita memperbanyak sholawat kita. Hadirin sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf atas kesalahannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Desti dengar saya. Ya Des, apa cita-cita Ananda? Insya Allah menjadi polisi. Insya Allah menjadi polwan. Tepuk tangan. Ya, berarti bukan bercita-cita jadi juara, kan gitu. Untuk Ananda Desti, sekarang masih SMP ya? Ya, Kelas 3 SMP. berarti kelas 9 ya? Ya. Nilai raportnya kemarin berapa? Mendapat juara 2. Iya, alhamdulillah. Yang jelas kami semua akan mendukung atas nama keluarga. Mudah-mudahan cita-cita anak Des akan tercapai. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materinya, untuk mau cita-cita sudah tercapai, banyak-banyak baca salawat, sama dipermudah segala doanya gitu. Oke, Ahmed, saya panggil peserta kita yang terakhir untuk malam ini atas nama Ira Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dari TPQ At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di sini serta teman-temanku yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara perlombaan menyambut Maulid Nabi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Tolong Menolong dalam
kebaikan. Ta'awanu 'alal birri. Teman-temanku yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa cabang-cabang iman adalah tolong-menolong dalam kebaikan. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Teman-temanku yang saya cintai, tolong-menolong dalam Islam memiliki arti yang cukup luas. Salah satu contoh, satu batang lidi tidak akan berguna bila tidak digabungkan dengan batang lidi lainnya. Sama seperti masyarakat muslim tidak akan sukses menciptakan suasana kebaikan jika tidak saling interaksi satu sama lain. Salah satu contoh tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat yaitu memberikan sedekah, infak, hadiah, dan lain sebagainya. Seseorang juga bisa memberikan pertolongan dalam bentuk tuntunan, bimbingan, dan pengajaran. Seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan," yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk saling tolong-menolong kepada sesama. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dulu. Berapa kali hatam Al-Quran? Belum? Belum? Ya. Berapa juz? Belum? Tamatnya? Tamat Quran belum? Udah. Sudah, nah itu. Nanti itu kan apa bilang belum? Ya. Kemudian kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7, berarti kelas 2 ya? Kelas 1. Oh, kelas 1 ya, kelas 1. Kelas 1 ya? Iya. Ya. 6, 7, ya, 8, 9. Karena kelas sekarang itu kita menjadi bingung. Perlu diketahui oleh teman-teman semua penonton, jangan dulu, bahwa untuk pengumuman juara 1, 2, 3 dan sebagainya akan kita bacakan besok malam sambil kita penutupan acara, dan insya Allah ada kasidah ya, ada Rabana Kasidah yang besok malam itu sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu ini amat sepotong dari tiang jadi pada jagayan emang si bongkak kelak dedek pada lupa kunci lawang Mati kompor. ampuk lalu mati kompor ampuk datang pada pemantau. Insya Allah besok malam kita akan tutup acara sambil kita hiburan, kemudian paginya kita akan maulid. Setelah maulid makan kenyang-kenyang lalu kita akan tarik nafas. Ya, mungkin ini aja adek. Ya, mohon maaf, adek luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.